Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman sobat haki pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan kewajiban berpuasa dan kewajiban-kewajiban yang lain, terutama di bulan yang berkah ini. Teman-teman sobat haki, sembari menemani teman-teman menunggu waktu berbuka puasa, Ustadz akan sedikit bercerita tentang kisah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan julukan Dzunuraini, dan beliau juga memiliki keistimewaan yang luar biasa di antara sahabat-sahabat yang lain. Beliau juga termasuk khalifah yang ketiga menggantikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah beliau? Beliau adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Teman-teman sobat haki, Utsman ibn Affan dikenal sebagai sahabat yang sangat pemurah dan sangat dermawan terhadap kaum muslimin yang lainnya. Walaupun dia menjadi orang yang kaya raya, namun tidak menjadikannya orang yang sombong. Suatu hari, ketika Madinah dilanda musim kemarau yang sangat panjang, yang menyebabkan sumur-sumur di Madinah mengering, sehingga kaum muslimin sulit untuk mendapatkan air, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk membicarakan tentang hal tersebut. Teman-teman sobat haki, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada satu sumur milik seorang Yahudi bernama Rumah. Sumur ini tidak pernah kering dan tidak pernah kehabisan air, bahkan sampai hari ini. Maka mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelisnya beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Man ishtara rumatan falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur rumah, yaitu untuk kebutuhan kaum muslimin ketika menghadapi kesulitan pada saat itu, maka baginya surga. Teman-teman sobat haki, perhatikanlah, para sahabat ketika mendengar iming-iming dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga, mereka langsung berkeinginan untuk melakukan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Maka mendengar hal itu, Utsman ibn Affan, orang yang memiliki kemampuan dalam hartanya, dia termasuk orang yang dikenal sebagai orang yang paling kaya di kota Madinah. Utsman ibn Affan langsung mendatangi pemilik sumur tersebut. Dia adalah seorang Yahudi yang sangat kikir, seorang Yahudi yang sangat pelit. Ketika kaum muslimin membutuhkan air, dia justru menjual air tersebut dengan harga yang sangat mahal. Ketika itu Utsman ibn Affan mendatangi laki-laki Yahudi pemilik sumur ini. Maka Utsman pun berkata, "Wahai fulan, inginkah engkau menjual sumur ini untukku? Aku akan beri harga kepadamu 20.000 dinar. 20.000 dinar kalau diuangkan sekarang itu sekitar 90 miliar. Itu ingin dibeli oleh Utsman ibn Affan. Maka orang Yahudi ini langsung menggelengkan kepalanya, "Enggak, kalau sumur ini aku jual, aku nggak bisa berbisnis lagi, dan aku nggak bisa mendapatkan harta lagi. Dengan aku berbisnis air ini, aku bisa mengumpulkan harta yang banyak dan aku bisa menjadi kaya," kata orang Yahudi tersebut. Apakah Utsman berputus asa? Tidak. Kemudian dia melanjutkan negonya kepada orang Yahudi pemilik sumur ini. "Oke, kalau begitu aku beli sumur ini 1 hari untukku dan 1 hari untukmu, sehingga kau masih bisa berbisnis dengan sumur ini. Kau masih bisa berdagang dengan sumur ini." Maka orang Yahudi itu berpikir, "Oh, benar juga kata Utsman. Kalau aku 1 hari untuk dia dan 1 hari untukku, maka aku masih bisa menjual air yang ada di sumur ini." Maka orang Yahudi ini pun mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Utsman ibn Affan, dan Utsman ibn Affan membayarkan setengah dari apa yang ia tawarkan, yaitu 10.000 dinar. Maka
Besoknya ketika datang jatah milik Utsman ibn Affan, maka Utsman ibn Affan mendatangi sumur tersebut dan mengundang seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah, seluruh warga yang ada di kota Madinah, untuk mengambil air dari sumur tersebut berapapun yang mereka butuhkan tanpa harus membayar atau gratis. Itu yang Utsman lakukan ketika sumur itu menjadi miliknya. Keesokan harinya, ketika sumur itu kembali menjadi milik Yahudi, Yahudi ini dengan gembira seperti biasanya dia ingin menjual airnya. Namun dia heran, kenapa tidak ada satu orang pun yang datang kepada dia? Tidak ada satu orang pun yang membutuhkan air kepadanya. Ketika lewat seseorang atau dua orang, dia membawa air di depan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini berkata, "Hei fulan, maukah kamu beli air?" Kata orang muslim ini, "Aku tidak akan membeli airmu, karena aku kebutuhan tentang air sudah banyak. Kemarin Utsman sudah membagikan air secara gratis." Orang Yahudi ini pun kaget. "Wah, aku sudah ditipu oleh Utsman," kata orang Yahudi ini. Keesokan harinya, ketika jatah untuk Utsman ibn Affan, maka seperti biasa Utsman ibn Affan membagikan air secara gratis, sehingga kaum muslimin di kota Madinah mendapatkan kebutuhan air yang cukup. Di hari berikutnya, orang Yahudi ini pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Maka dia mendatangi Utsman dan berkata, "Ya Utsman, engkau telah berbuat curang." Utsman pun menjawab, "Apa yang telah aku perbuat kepadamu? Aku membeli sumurmu 1 hari dan untukmu 1 hari. Namun aku tidak memperjualbelikannya karena kaum muslimin sedang membutuhkannya." Maka kata orang Yahudi pemilik sumur ini mengatakan, "Okelah, kalau begitu beli saja semuanya. Sumur ini untukmu dan seluruh kebun kurma yang ada di sekitarnya dengan harga 20.000 dinar." Maka Utsman bin Affan pun tersenyum dan membayarkan kekurangan kepada orang Yahudi tersebut. Maka sumur ini dinamakan sumur rumah karena pemiliknya bernama Rumah dari orang Yahudi. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran teman-teman, bahwasanya berbagi itu indah, sedekah itu indah. Terlebih lagi apabila kita bersedekah di bulan yang mulia ini, Allah akan melipat gandakan pahala sedekah kita. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, bahkan Allah menjamin surga bagi kita. Jangan pernah kita takut miskin. Utsman ibn Affan ketika menyedekahkan hartanya, dia tidak takut miskin dan tidak ragu-ragu untuk menyedekahkannya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha memiliki segalanya. Ketika kita bersedekah 10.000, maka Allah akan melipat gandakannya. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sobat haki semuanya. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.